Ya, jadi saya Antonius Dunugroho di sini selaku Lean Innovation and Knowledge Management Manager di Waskita Karya. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di Waskita Karya di produksi, baru menangani Lean ini di 2001 ya. Next. Jadi nanti yang akan saya sampaikan itu mungkin pertama latar belakangnya, yang kedua implementasi real LPS di Waskita seperti apa, mungkin ada penyesuaian ya dari pakem-pakemnya itu kita tetap ambil, kita ada penyesuaian di situ, kita menggunakan Microsoft Project ya. Di kegiatan namanya site diagnostik ini untuk identifikasi value-nya. Jadi selain proses LPS, kita juga nantinya pastinya akan ditanya seberapa besar impact Lean yang dilakukan itu terus berpengaruh pada profit perusahaan. Ya. Disitulah kita akan identifikasi value-nya. Next. Ya, ini program transformasi Waskita. Kita ada 3 pilar, ini portofolio inovasi, Lean, dan digital. Jadi tahun 2021 kita didampingi McKinsey untuk membahas program program transformasi Waskita, diantaranya Lean. Lean ini masuk di construction booster ya. Jadi fokus kami untuk perbaikan proses dengan tujuan menambah laba kotor. Nah, kita coba mapping yang ada di Waskita. Ini elemen Lean Construction di Waskita. Ini kira-kira seperti ini ya. Ada integrated planning and scheduling, ada resource management, ada set productivity excellence, dan information and performance management. Nah, di LPS sendiri itu kita fokus hanya di kotak kecil ini. Memang hanya di kotak kecil yang integrated planning and scheduling, tapi sebetulnya LPS ini sebagai bahan atau data yang bisa kita lihat untuk proses lainnya gitu ya. Jadi meskipun hanya sepertiga ini di sini, tapi sebenarnya dia berpengaruh pada yang lainnya. Gitu. Next ya. Ini adalah fokus WIS kita ada 8, ini ya umum ya. Mungkin saya nggak bahas satu-satu, cuma di sini di WAS kita sendiri itu kita yang monitor secara langsung, secara terpusat, dan ada dashboardnya itu kita di W1 nomor 1 itu overproduction, dalam hal ini material ya. Nomor 2 waiting, nomor 5 dan nomor 6 ya, inventory dan defect. Karena kita yang sudah ready tools-nya di Waskita yang secara real time bisa dimonitor hanya di poin 1, 2, 5, dan 6. Next. Oke, ini last planner Waskita Karya. Ya, kita ada ini ya flow-nya seperti ini ya, should, can, will, did. Ya, di sini ada master schedule and base schedule di should ini di awal. Lalu ada look ahead schedule, ada weekly work plan, lalu ada evaluation and learning. Nah, untuk yang dikasih warna kuning ini, untuk base schedule, look ahead, weekly work plan, terus kita menganut di 4 week look ahead, jadi kita ambil 4 minggu look ahead supaya sama dengan rapat kita produksi ya. Jadi kan kita bikin action plan misalnya bulanan, jadi kita ambil di 4 week look ahead, constraint analysis, dan make ready. Lalu kita ada learning-nya, itu kita ambil PPC-nya, dan reason not complete-nya seperti apa. Nah, lalu kita definisikan ini juga apa saja kegiatannya gitu ya. Master schedule ini disusun di awal, lalu pull and look ahead planning kita schedulekan 45 menit weekly setiap minggu. Lalu weekly work plan 30 menit setiap minggu juga. Ini kita namanya RKM di lapangan, jadi kita nggak membuat ini baru ya,
istilah-istilah baru, jadi kita tetap sama RKM, terus daily stand up meeting, ini rapat harian 20 menit dan learning ya setelah selesai hari kerja ya. Oke, next. Ya, jadi oke. Di Waskita kita menerapkan LPS itu menggunakan MS Project. Nah, kenapa? Jadi dulu kita awalnya memang pilot kita pakai LPS board gitu ya, pakai post-it gitu kita tempel, terus kita pernah pakai Excel juga, kita repetisi gitu. Nah, di MS Project karena kita dapat mencatat banyak task ya, kalau pakai sticky note kan mungkin agak kesulitan kita. Lalu bisa mensimulasikan lebih cepat dan memprediksi berapa persen progres. Nah, ini LPS di Waskita kita kembangkan supaya berapa sih progres akhir bulan itu berapa persen setelah nilai kontrak itu bisa lebih presisi karena kita ada kendala, jadi kita berawal dari kendala di Waskita, kita sulit men-challenge apakah benar sih kita di target progres 5% ini bisa tercapai nih di akhir bulan. Seperti apa? Nah, dengan LPS ini kita lebih confidence karena pekerjaan kita breakdown secara lebih detail. Terus kenapa kok MS Project? Karena di SDM di Waskita ini familiarnya sama MS Project ya. Jadi kita mengeliminasi masalah komunikasi. Lalu di LPS di Waskita yang MS Project-nya ini kita integrasikan dengan BIM, dengan Power BI ya. Lalu mudah pengembangan lanjutan secara mandiri. Jadi kita tidak tergantung sama yang lain gitu ya, pihak ketiga mungkin. Dan OPEX paling kecil karena dia murah, tergolong murah, cuma berapa ya, 400 atau 300 ribu per ID. Gitu. Oke, nah tapi memang ada penyesuaian. Ya ini misal full planning ya, full planning di kita itu kita less planner pertama itu adalah rekanan. Ini memang kita definisikan begini karena kita akan mendigitalisasi, jadi kita perlu definisikan urutannya ya. Jadi ini less planner pertama rekanan, less planner kedua SOM atau Site Operational Manager, less planner ketiga SESM, less planner keempat SPLAM. Nah, ini masalah equipment dan resource ya. Nah, cuma ini ada segitiga, semacam segitiga di antara SPLAM, SESM, SOM itu supaya proses bolak-baliknya itu di tiga ini ya. Jadi semakin ke kiri udah setengah mateng gitulah istilahnya gitu. Jadi flow-nya seperti ini di Waskita, SPLAM, lalu ke SCARM, ini bagian perencanaan budget, ke PM, dan terakhir ke customer gitu ya. Nah, apabila misal ada dari last planner terakhir ini di customer gitu ya, tidak oke gitu, maka kita ulangi lagi gitu. Kita ulang dari depan gitu. Bagaimana supaya bisa ketemu nih dengan yang diminta oleh owner. Jadi nanti di MS Project kita sebetulnya yang akan dimonitor PPC-nya itu tidak semua memang. Kita simpelkan karena kita perlu simplifikasi Pak di lapangan. Yang kita monitor PPC-nya itu adalah SOM karena SOM, SEM, SESM dan SPLAM. SOM ini Site Operational Manager ini mewakili produktivitas di lapangan ya. SESM ini engineering and ini engineering gitulah ya. Di kami namanya SESM tapi kita menyebutnya engineering. Engineering ini berkaitan dengan masalah-masalah desain, metode kerja. Lalu SPLAM ini logistik equipment gitu ya. Ini berkaitan dengan resources seperti alat berat, subkontraktor gitu ya, material. Nah, oke. Nah, LPS ini saat kita luncurkan MS Project ini, kita selalu tekankan bahwa sebetulnya yang project kerjakan itu bukan
sesuatu yang baru. Jadi supaya tidak ada resisten, kita bilang karena 70% yang Anda kerjakan itu sebetulnya 70% LPS yang akan kita sampaikan itu adalah scheduling. Sisanya adalah workflow dari LPS. Nah, scheduling sendiri ini kita bagi dua ya. Scheduling apa, workflow LPS di mana gitu ya. Di MS Project ini pembuatan master schedule itu masuk di scheduling, breakdown sequence pekerjaan itu juga kita masuk di scheduling. Terus penyusunan resource, lalu ada mapping resource. Mapping resource di sini kita ngetek gitu, ada role siapa-siapa gitu ya. Terus ada PA itemnya apa, dibagi. Kalau ada supplier atau subconnya ditulis juga di situ. Lalu workflow LPS ini kita develop LPS-nya ini sudah ada. Jadi formula di Microsoft Project-nya itu sudah ada, nanti update BIM test type ini supaya bisa connect dengan BIM, WBS ID karena kita pakai SAP di situ kita harus punya WBS ID di sini harus sama dengan di SAP gitu ya. SAP ini program akuntansi untuk kita mengendalikan budget ya. Look ahead plan, mapping resource, PIC, look ahead planning, constraint analysis, rencana bulanan, WWP itu weekly work plan, rencana mingguan, lalu ada learningnya, ini update pekerjaan, evaluation, resume, pencatatan progres lalu, all baseline plan, build all quantity, dan constraint analysis. Ini LPS di situ kita masukkan di LPS. Ya kalau master kita pertama di master schedule ini dilakukan sekali di awal project atau pas addendum gitu ya. Ini kita pasang ini durasinya ya kita save di baseline gitu. Kita bikin baseline itu baseline kontrak dan baseline LPS. Ada dua, jadi kita yang baseline kontrak nggak kita utak-atik, yang baseline LPS yang kita utak-atik ya. Lalu kita paste schedule ini kita detailkan. Ya, ini kita detailkan sesuai mengikuti di strukturnya kita mengikuti di SAP, jadi program akuntansi kita. Lalu resource, kita nyusun resource-nya, ini kita kasih tipenya, inisialnya apa, tipe grupnya apa, terus kita masukkan juga harganya. Harga sesuai revenue ya, jadi harga satuan itu berapa, supaya kita bisa tahu berapa persen nanti. Kalau dengan rencana ini kita ujungnya itu di bulan itu berapa rupiah yang kita bisa hasilkan dari schedule ini. Itu yang penting buat kita ya. Lalu mapping resource. Jadi tiap aktivitas ini enggak semuanya ada taggingnya karena mungkin ada yang pekerjaan persiapan yang enggak ada pay itemnya atau yang enggak ada ininya enggak ada kegiatan dari BOG-nya itu enggak kita tag ya, yang kita tag yang ada itunya aja. Jadi kita hanya monitor yang bisa kita tag nih. Kita tagnya selain BOG kita tag PIC yang responsible di situ ya. Sama vendor. Contoh nih Berkat Sarana Buana, ini kita tag di situ. Oke, terus ya itu tadi untuk scheduling kita di scheduling kita kegiatannya seperti itu. Lalu di LPS sendiri kita kegiatannya, nah ini mungkin karena kita ingin ada satu data yang valid terkait waktu, dimensi waktu, nah itu kita ambil dari LPS. Jadi nanti BIM kan perlu juga informasi mengenai kegiatan apa, itu dari periode kapan sampai kapan. Nah itu kita ambil, kita konekkan ya antara LPS dengan BIM. Nah, mungkin connect-nya nggak otomatis nih, kita konekkan dengan Navisworks. Kita ada bikin connection-nya gitu ya. Lalu kita nanti konekkan dengan SAP juga. Jadi kuantitinya ya yang kita
samakan quantity kita mengikuti BIM, waktu kita mengikuti SAP gitu ya. Nah, oke, terus ini mungkin yang garis putus-putus warna biru ini kegiatan bulanannya ini, kalau mingguannya ini gitu ya, yang kita lakukan. Yang daily-nya update progres pekerjaan. Ini mungkin lebih detailnya ini. Look ahead plan ini kita lakukan di awal bulan, kita cut off itu di tanggal 25, jadi awal bulan kita bikin look ahead. Ini tinggal di filter aja sih sebenarnya. Kalau look ahead ini kita filter, langsung kita tahu look ahead-nya seperti apa. Lalu mapping resource ini dilakukan di awal minggu. Nah, jadi kita lakukan rencana ya. Rencana itu volume pekerjaan berapa itu di sini ya. Kita lakukan di awal minggu. Karena dan ini tidak harus langsung detail, karena kalau langsung detail kan barangkali ada proyek yang 1-2 tahun gitu ya. Kalau dia pekerjaannya masih nanti ya kita sambil ngisinya yang deket-deket dulu, yang 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan dia ngisi dulu detailnya. Jadi yang belakang-belakang kita bisa kita fleksibel sih. Kemarin kita nggak langsung kita minta dia ngisi detail sampai akhir. Yang penting dia ngisi detail yang paling depan-depan dulu ya. Lalu look ahead planning ini kita copy paste saja sih, ini periode bulan ini sampai dengan rencana ke progres dan ini gitu ya, di copy paste ada proses dari progres rencana sampai dengan periode ini kita copy paste ke rencana sampai dengan ini. Ini look ahead plan-nya. Lalu nah, constraint analysis. Nah, enaknya dengan LPS pakai Microsoft Project itu kita bisa tahu constraint analysis per item secara detail gitu ya. Jadi mungkin di MS Project itu ribuan tas, tapi kita bisa bisa tahu kendalanya ribuan itu, tinggal kita sort aja atau kita agregasi gitu ya, mana yang mau kita lihat, gitu, mana yang dampaknya besar gitu. Nah, di constraint ini kita bukan kita batasi juga, tidak dia menulis tapi ada pilihan gitu ya, sesuai dengan resiko yang biasa kita risiko yang sudah kita ini kan diskusikan dengan risk management division. Jadi kita tag di sini. Lalu rencana bulanan ini dilakukan awal bulan. Ini look ahead ini otomatis sih. Rencana awal bulan ini otomatis ini ya, terisi gitu ya. Weekly work plan ini juga otomatis, ini tinggal di filter aja. Oke, terus nah yang perlu dilakukan setiap minggu, setiap hari ini, misal setiap awal minggu itu ngisi ini update rencana. Jadi atau rencana PIC-nya seperti apa, ini cuma hanya diisi 1 hari gitu. Tapi di situ dengan di tag 1 hari gitu, artinya dia ngetek bahwa SESM atau SOM itu dia responsible di situ. Terus kita ngisi juga volumenya 1 minggu itu seperti apa di sini volumenya. Lalu ini yang dilakukan di akhir minggu atau setiap hari itu ngisi progres aktual. Progres aktual ini terutama yang berkaitan dengan volume ya. Misal pembersihan tempat kerja itu volumenya aktualnya berapa. Kalau yang ini SESM, SPLAM, SOM itu hanya kita isi 1 hari aja sebagai ngetek aja. Lalu kita evaluasinya akhir minggu seperti apa, mana yang tidak tercapai, ini secara otomatis sih sebetulnya. Evaluasinya mana yang tidak tercapai, mana yang terlambat, alasannya apa, itu sudah kita bisa dapatkan setiap minggu ya. Nah, lalu supaya continue terus, ini kita periode lalunya periode ini kita copy sebagai periode lalu untuk
minggu yang berikutnya, hanya copy paste saja. Nah, dengan LPS tadi kita bisa informasi itu bisa sama gitu ya. Jadi di lapangan seperti apa, di aktualnya seperti apa, itu kita dari LPS di Microsoft Project tadi kita kembangkan di dashboard Microsoft Power BI aja nih biasa sebetulnya. PPC-nya berapa, tren dia tiap minggu seperti apa, ini yang sebelah kiri gitu ya. PPC orangnya apa, ya SOM tadi mewakili lapangan, engineer mewakili masalah desain, approval dan sebagainya. Nah itu seperti apa PPC-nya itu kita lihat dan itu kita bisa implementasikan untuk semua proyek di Waskita. Lalu yang sebelah kanan, dashboard sebelah kanan ini RNC-nya. Jadi RNC-nya di proyek itu apa sih? Sebenarnya masalah di proyek itu apa? Dan itu bisa kita agregasi, ini misalnya masalah desain kah, atau masalah lahan kah, atau masalah bayar vendor kah. Di sini ada semua sesuai katalog dari risk management ya. Jadi kita di pusat itu bisa melihat dengan mudah tanpa nanya ke proyek dia ada masalah apa. Jadi ini yang memudahkan komunikasi. Nah, lalu terkait site diagnostik ini lebih untuk capture value. Jadi tujuan akhirnya kita kan Anda mau laba berapa sih dari Lean ini, nambah laba berapa. Kalau ada value-nya kan itu bisa mengukur value itu PR tersendiri memang. Nah, ini di sini kita sedang kembangkan di situ. Saat ini kita ditarget hanya 1% saja dari efisiensi masing-masing waste gitu ya. Ini di 56 proyek. Kenapa kok 56? Karena 57 karena progresnya kurang dari 70 karena kami mengamati lebih detail di proyek yang di atas 70 itu biasanya tidak berimpact ya, karena dia sudah terlalu overload pekerjaan, dia fokus menyelesaikan. Jadi kita hanya bahas yang di bawah 70%. Nah, sorry, ini di kami kita definisikan ini ada fungsi Lean Conceptor ini sebagai think tank, jadi di bawah Center of Excellence Division, terus ada Lean Champion Coordinator, ini dari production ya, terus ada project manager dan site manager nih sebagai eksekutor observer, project manager sebagai Lean Champion. Ini kita tuangkan di SK direksi gitu ya. Jadi memang ini yang akan kita kerjakan. Ini observasinya kita mengamati dalam waktu 2 bulan untuk proyek yang masih proyek-proyek awal gitu ya. Terus potensi yang bisa didapat itu seperti apa. Nah, untuk panduannya saat diagnostik kita kemarin memang sudah mengembangkan dengan McKinsey. Ya antara lain ada ini macam-macam ya, ada dari wawancaranya, ada value added analysis gitu ya, ada Dilo, kita menggunakan playbook, ada juga yang kita kembangkan sendiri ya termasuk LPS ini kita bisa lihat di situ kan constraint analysis itu juga salah satu tools untuk kita melakukan diagnostik di sana. Nah, oke, nah setelah kita lakukan diagnostik itu, kita ada inisiatifnya apa, lalu kita log di di aplikasi. Kita ada aplikasi yang untuk mencatat untuk mencatat inisiatif transformasi sebetulnya. Lalu impact yang sudah dicantumkan di sini dengan persetujuan project manajernya tentunya akan di-log di WPS efisiensi pada sistem budgeting SAP kami. Jadi harapannya 1% yang dicadangkan, 1% yang ditarget oleh direksi itu bisa
teramankan gitu ya, karena di budgeting-nya kita sudah lock dan tidak bisa digunakan. Nah, dari situ value value akibat Lean ya, akibat kegiatan Lean, terutama LPS tadi ya, LPS dan kegiatan lainnya, penunjang lainnya, itu bisa memberikan impact yang real bagi perusahaan. Nah, mungkin dari situ kita monitornya dari itu ya, dari apa SAP tadi ya, apakah budgetnya over atau tidak. Nah, di situ. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima